Timnas Indonesia diprediksi tidak akan lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Ya, kita tahu timnas Indonesia sedang berjuang untuk lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Dan dalam hitungan hari, Timnas Indonesia akan berlaga di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk memastikan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Berat, ya memang ini adalah perjuangan yang berat. Karena lawan-lawan yang akan kita hadapi adalah Arab Saudi dan Irak yang secara peringkat itu jauh di atas kita. Tapi catatan bahwa Indonesia pernah mengalahkan Arab, jadi apapun bisa terjadi. Tapi seperti yang saya katakan di awal, ada banyak yang memprediksi pundit sepak bola bahwa Indonesia tidak akan lolos ke putaran Piala Dunia 2026 karena memang ada beberapa persoalan yang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Jadi memang yang pertama masih ada keraguan terkait pelatih Patrick Kluivert, karena di round 3 sebelumnya Indonesia dibantai oleh Australia dan timnas Jepang dengan skor yang begitu mencolok, sehingga hal ini menjadi dasar ketika kemudian timnas Indonesia sedikit diremehkan untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya. Jadi hal itu yang menjadi alasan. Kemudian ada beberapa hal lain. Contoh adalah pemanggilan pemain yang menuai pro dan kontra. Kita tahu Marcelino Ferdinand itu tidak dipanggil, yang menjadi pahlawan Indonesia saat berhadapan dengan Arab ini tidak dipanggil. Tapi memang penampilan Marcelino Ferdinand menurun. Tapi memang ada banyak yang berkomentar bahwa itu adalah sebuah kesalahan fatal ya. Karena kita tahu saat berhadapan dengan Arab Saudi, Marcelino Ferdinand lah bintang timnas Indonesia. Bahkan saat berhadapan dengan Australia dan Jepang, Marcelino Ferdinand juga menjadi bintang. Gol dari Olen Romeni itu tidak terlepas dari umpan Marcelino Ferdinand gitu. Sehingga itu menjadi dasar ketika kemudian beranggapan Indonesia tidak akan lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Kemudian persoalan ketiga adalah ada beberapa pemain inti yang cedera. Contoh kiper Emil Audero, Martin Paes ini dipastikan tidak akan berlaga selain Marcelino Ferdinand gitu. Olen Romeni juga masih baru sembuh dari cedera dan masih belum sekalipun bermain di kompetisi Liga Championship, Liga EFL Inggris atau divisi kedua Inggris bersama Oxford United. Olen Romeni belum sekalipun bermain. Tentu ini adalah sebuah perjudian besar. Kemudian persoalan keempat, Indonesia secara statistik saat berhadapan dengan Irak ini belum pernah menang. Pada pertandingan sebelumnya ya, pada tahun 2024 kalau nggak salah, Indonesia 2 kali bertanding, 2 kali kalah berhadapan dengan Arab. Sehingga 4 poin itu menjadi dasar untuk kemudian menjustifikasi bahwa Indonesia akan kesulitan untuk lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Karena kita tahu ini adalah pertandingan titik darah penghabisan untuk Indonesia. Masa depan kita akan dipertaruhkan pada tanggal 9 Oktober dan 12 Oktober saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak. Segala sesuatu yang menjadi elemen dasar untuk kemudian Indonesia bisa lolos ini sudah dilakukan oleh PSSI. Dari naturalisasi pemain, kemudian perjudian pelatih, pergantian pelatih, tinggal kita akan melihat hasilnya akan seperti apa. Karena banyak pundit yang sedikit meremehkan kualitas dari Patrick Kluivert ya. Jadi karena kita tahu berhadapan dengan Australia dan Arab Saudi kita dibantai gitu ya. Meskipun memang
Sintayong juga melakukan beberapa kesalahan saat melatih timnas Indonesia. Artinya kedua pelatih sama-sama mempunyai kelebihan dan kelemahan gitu ya. Ya kita doakan semoga Patrick Kluivert mampu meramu strategi terbaik agar Indonesia lolos ke putaran Piala Dunia 2026, dan omongan bahwa Indonesia tidak akan bisa lolos itu bisa terbungkamkan dengan hasil di atas lapangan. Jadi laga hidup mati akan dilakukan oleh timnas Indonesia. Tentu penggemar timnas Indonesia seantero dari Sabang sampai Merauke akan mendukung timnas Indonesia. Jadi ini kalau saya mengatakan melebihi final Piala AFF begitu, lebih bergengsi dibandingkan mendapatkan gelar SEA Games, Piala AFF, meskipun memang saya tidak mengatakan itu tidak penting ataupun tidak berarti. Penting mendapatkan gelar Piala AFF, SEA Games begitu. Tapi ini adalah sesuatu yang lebih besar, loncatan yang cukup luar biasa untuk timnas Indonesia, karena kita tahu sebelumnya timnas Indonesia tidak pernah sampai ke babak selanjutnya, bahkan di kualifikasi biasanya menjadi lumbung gol bagi tim-tim dari Timur Tengah, Eropa Timur, sehingga lolos ke round 4 saja sebenarnya sih kita sudah bersyukur ya, timnas Indonesia sampai ke round 4. Nah, beberapa program naturalisasi dilakukan untuk memperkuat permainan timnas Indonesia, dan saya rasa secara instan sudah menuai hasil ya, dengan dari posisi kiper, bek, gelandang sampai striker ini sudah komplit, tim terbaik saya katakan. Tinggal bagaimana perjuangan di atas lapangan akan dilakukan oleh timnas Indonesia saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak. Jadi kita penggemar timnas Indonesia mendoakan dan semoga keajaiban itu bisa terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita berhadapan dengan Arab sudah pernah mengalahkan, berhadapan dengan Irak meskipun kita kalah 2 kali bisa mencetak gol. Itu adalah modal untuk timnas Indonesia bisa lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Good job timnas Indonesia. Semoga Patrick Kluivert mampu meramu strategi terbaik untuk timnas Indonesia.